Baik, untuk selanjutnya, setelah kalian tahu apa itu zona hambat yang ditandai dengan adanya bagian yang berwarna bening ya. Nah, sekarang bagaimana mengukurnya gitu ya. Nah, mengukurnya kan berdasarkan apa? Diameter dari zona hambat yang terbentuk. Jadi kalau berbicara diameter berarti harus menggunakan alat ukur berupa jangka sorong ya. Jadi nanti dalam prosesnya ya zona hambat yang terbentuk ini diukur diameternya berapa. Nah, diameter ini ngukurnya nggak cuma satu sisi ya. Jadi ada 3 sisi yang diukur pada gambar contohnya ya. Jadi dengan sisi seperti ini diukur berapa, samping berapa, tengah berapa. Jadi ada 3 sisi yang diukur. Nanti baru dihitung rata-ratanya. Nah, baru ketemu itu adalah berapa besaran zona hambatnya yang terbentuk ya. Baik, ini saya putarkan video ya untuk bisa kalian simak. Ini yang nantinya akan kalian lakukan seolah-olah kalian lakukan ya. Yang realnya itu kalian bisa menyimak melalui video. Jadi nanti laporannya sesuai dengan video yang sudah kalian simak ini ya. Silahkan bisa menyaksikan. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini. Pertama ada medianya, media padat muslim agar. Kemudian sampel tumbuhannya, daun sirih, antibiotik sebagai kontrol, amoxicillin, aquades, larutan McFarland dengan berbagai konsentrasi, cawan Petri, lampu spiritus, Erlenmeyer, tabung reaksi, pinset, dan kertas cakram. Nah, itu adalah alat dan bahan ya. Jadi nanti di laporannya itu silakan kalian tulis alat bahannya sesuai dengan apa yang ada di video. Nah, ini sudah saya tuliskan ya. Jadi yang diperlukan yang pertama adalah media padat Na ya. Ini seperti yang kalian sudah bikin waktu praktikum kemarin. Media ini dijadikan sebagai tempat untuk mengkulturkan bakteri yang nantinya akan diberikan perlakuan senyawa, ada tidak kemampuan dari senyawa itu untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang sudah tumbuh di media tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, sampel tanaman. Nah, pada video sampel tanaman yang digunakan adalah daun sirih. Jadi daun sirih itu berdasarkan riset yang sudah dilakukan, itu mengandung metabolit sekunder yang bisa digunakan sebagai antibakteri. Makanya dalam praktikum ini mau diujikan, benar nggak kalau daun sirih ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Kemudian antibiotik dalam hal ini digunakan amoxicillin itu sebagai kontrol. Kenapa mesti harus ada kontrol? Ya, kontrolnya itu ada kontrol positif sama negatif. Kontrol positif ini sudah dipastikan memiliki aktivitas menghambat pertumbuhan bakteri. Kan sudah jelas, namanya juga antibiotik. Ya, jadi kalau seandainya nanti diberikan kontrol positif ternyata tidak terbentuk zona hambat, berarti ada yang salah dengan medianya, berarti ada yang salah dengan ujinya ya. Kontrol itu sebagai penentu apakah ada kesalahan atau tidak dalam persiapan alat dan bahan. Terus kemudian kalau kontrol negatif itu seharusnya tidak terbentuk zona hambat. Makanya yang digunakan ini biasanya Aquades ya, yang memang tidak memiliki kemampuan sebagai antimikroba. Jadi kalau misalkan kontrol negatifnya justru malah terbentuk zona hambat, berarti ada kesalahan dan itu hasilnya tidak bisa digunakan ya. Jadi harus sesuai, kalau dia kontrol positif ya harusnya memang terbentuk zona ya, karena yang digunakan adalah antibiotik yang jelas-jelas dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri.
atau kontrol positif, kontrol negatif ya, yang tidak terbentuk zona hambat sama sekali ya. Kemudian larutan McFarland ini kalau secara manual memang menggunakan berbagai konsentrasi. Jadi untuk melihat kekeruhan yang berdasarkan ukuran dari bakteri yang ditumbuhkan pada media. Tapi biasanya ini kalau sudah ada di lab yang sudah oke ya labnya ya, itu udah nggak perlu lagi secara manual. Biasanya sudah ada pengukuran baku, jadi ukurannya itu kalau sudah 0,5 itu berarti sudah sesuai. Kalau belum berarti bisa dinaikkan atau bisa diturunkan suspensinya. Kalau kurang padat atau kurang banyak ditambahkan bakterinya. Kalau kebanyakan dikurangi bakterinya. Dengan cara apa? Dengan cara pengenceran, diberikan Aquades sesuai dengan larutan yang digunakan. Ya. Kemudian untuk alat-alatnya semua harus steril ya. Ada cawan Petri, ada Bunsen, ada Erlenmeyer, ada tabung reaksi dan raknya, pinset dan kertas cakram atau paper dish ya. Jadi semuanya dalam kondisi yang steril. Nah, untuk pembuatan media ini juga sudah kalian terapkan ya di praktik. Jadi kita ingin membuat media sebanyak 20 gram dalam 1 liter. Ini secara perhitungan yang sudah diberikan contohnya juga. Jadi dalam 2 gram itu ditimbang ya, nanti akan membuat larutan media sebanyak 100 mili ya, sesuai dengan perhitungan pabriknya ya. Jadi tidak boleh kita ngasal. Sehingga kita bisa menentukan berapa media Na yang perlu ditimbang untuk membuat 100 mili ya. Jadi hasilnya yang perlu ditimbang adalah 2 gram ya. Nah, silakan ini untuk kelanjutannya bisa disimak terlebih dahulu. Langkah pertama, kita membuat infusa dari daun sirih. Daun sirih timbang sebanyak 100 gram. Kemudian ditambahkan air sebanyak 100 ml. Dididihkan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Langkah yang pertama, kita membuat medium Na ya. Jadi Na sudah ditimbang tadi. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan air. Kita panaskan sampai mendidih, sampai semua Na-nya terlarut. Nah, ini adalah suspensi dari bakteri dan kita ukur kekeruhannya menggunakan McFarland. Ya. Untuk memastikannya, kita ukur menggunakan spektrometer. Nah, ini adalah hasil pengukuran menggunakan spektro. Nah, McFarland diperoleh absorbannya 0,083, sedangkan suspensi bakteri diperoleh absorbannya 0,088. Jadi tingkat kekeruhannya sama ya. Ini adalah larutan induk infusa dari daun sirih yang telah kita buat tadi. Dari larutan induk ini akan kita lakukan pengenceran 80%, 60%, dan 40%. Caranya 80%. Kita pipet sebanyak 8 mili. Tambahkan dalam tabung reaktif.
Kemudian kita tambahkan air sebanyak 2 ml. Jadi total volumenya ada 10 ml ya. Yang 60% dipipet 6 ml dari larutan induk ke dalam akumulasi, tambahkan aquades sebanyak 4 ml lagi supaya menjadi 10 ml. Begitu juga yang 40% dipipet sebanyak 4 ml dari larutan induk, masukkan ke akumulasi, ditambahkan aquades 6 ml. Ini metodenya sudah larut semua ya, sudah mendidih. Nah, ini kita akan masukkan ke dalam masing-masing cawan Petri yang telah kita sterilkan sebelumnya. Nanti dibiarkan dulu agarnya memadat, baru kita masukkan suspensi bakteri ke dalamnya. Ya, ini kita masukkan satu ya. Selanjutnya kita akan menggoreskan suspensi bakteri E. coli tadi ke dalam masing-masing cawan Petri. Kertas yang telah disterilkan akan kita celupkan pada masing-masing larutan infusa sirih yang sudah diinfuskan tadi, 40 dan masukkan ke dalam cawan Petri yang sudah di label dengan masing-masing peluncurannya. Pertama kita coba yang 80% dulu. Kondisi 80% ya, mulai ya. Oke. Selanjutnya yang 60%.
Jadi ini kita lakukan 3 kali pengulangan ya, 1, 2, 3. Nah, untuk kontrol positifnya, kertas cakram kita celupkan ke dalam suspensi antibiotik yang sudah dipersiapkan. Untuk kontrol negatifnya, kertas cakram kita celupkan ke dalam aqueduct. Oke, selesai. Nah, semua dalam petri ini akan kita inkubasi dalam inkubator selama 24 jam dan kita amati zona bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Nanti akan diukur menggunakan yang pasang. Baik, itu tadi adalah prosedurnya ya. Nanti bisa dibaca lagi sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di sini. Karena mengingat waktunya sebentar lagi maghrib ya, mungkin saya teruskan saja. Nah, ini untuk hasilnya ya. Jadi hasil dari pemeriksaan tadi setelah diinkubasi, diukur zona hambatnya. Namun sebelumnya untuk perhitungan zona hambat ini sudah ada parameternya ya, standarnya menurut Davis and Stott. Jadi kalau diameternya itu lebih dari 20 mm, ini berarti kemampuan untuk menghambat pertumbuhannya sangat kuat. Kalau 10 sampai 20 mm ini kuat, 5 sampai 10 mm sedang, kalau kurang dari 5 mm berarti lemah. Nah, sedangkan hasilnya tadi bisa dilihat di sini. Klasifikasi respon hambatan pertumbuhan bakteri menurut Davis and Stott tahun 1991. Jika diameter zona hambatnya lebih dari 20 mm, maka responnya sangat kuat. Jika 10 sampai 20 mm responnya kuat, jika 5 sampai 10 mm responnya sedang, kecil dari 5 mm responnya lemah. Nah, dari praktikum kita diperoleh hasil dari konsentrasi infusa daun sirih 80%, diameter zona hambat diperoleh 21 mm, konsentrasi 60% diperoleh zona hambat yang 17 mm, dan 40% 9 mm. Ya, nah, jadi dari data ini bisa dicocokkan dengan data yang ini. Silakan buat pembahasannya. Oke, itu ya. Jadi nanti silakan dibuat pembahasan berdasarkan hasil dari video tersebut ya. Nanti untuk formatnya itu saya berikan filenya ya. Jadi bisa kalian gunakan template-nya. Dan nanti di template itu atau di format itu di bagian pembahasan itu sudah ada bagian-bagian yang harus dijelaskan pada praktikum, laporan ya. Jadi apa yang tertulis di sini harus kalian uraikan. Ya, misalkan tujuan praktikum apa? Tuliskan ya. Uraikan persiapan apa saja yang dilakukan sebelum memulai praktikum. Misalkan seperti persiapan alat, bahan dan lain-lain ya sesuai dengan apa yang ada di video. Kemudian terkait uji antimikroba ya. Pengertian antimikroba apa? Tujuan uji antimikroba apa? Kemudian jelaskan tanaman yang digunakan dalam praktikum itu apa, beserta deskripsi singkatnya. Jadi kalian harus menguraikan
tanaman sirih itu tanaman apa gitu ya. Artinya karakteristik umumnya seperti apa dan lain-lainnya sesuai dengan poin-poin yang ada pada template-nya nanti. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan untuk sesi Zoom hari ini untuk bagian praktikum ya. Jadi praktiknya secara daring kita sudah selesai. Untuk praktik secara offline-nya mikrobiologi, biokimia ya. Jadi sisanya itu nanti tinggal bagaimana kalian bisa mempresentasikan kalau untuk mata kuliah Anfisman dan biokimia, tapi kalau untuk mikrobiologi cukup laporannya saja ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah mau maghrib ya, harus sudah dituntaskan. Sampai di sini sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, cukup ya, tidak ada. Kalau tidak ada, mari akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.